Kasmujo ataupun Pratikno harusnya diminta keterangan juga gitu untuk melengkapi semua proses penyelidikan. Yang kedua Pratikno, kenapa Pratikno? Kan diduga gitu kan ikut terlibat dalam proses-proses mempengaruhi lingkungan akademik. Itu kita lakukan dalam rangka mencari kebenaran material apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kemudian kita membuat Dumas ke Bareskrim, kemudian kita datang ke UGM, kita datang ke rumah Pak Jokowi, itu dalam rangka mencari, bukan menuduh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Bang Rizal Fadila. Assalamualaikum Bang. Pokoknya netizen, Bung Rizal ini adalah pelapor dan juga anggota TPU. Bung Rizal. Siap Bang. Ini kan kemarin ketika Bareskrim menyatakan kasus ini tidak bisa dilanjutkan lah ya, walaupun masih tahap penyelidikan. Kan banyak masalah sebenarnya kalau kita lihat, banyak masalah hukum sehingga TPUA menganggap ini ada problem hukum sehingga melaporkan Bareskrim nih ke Karawasidik. Dan dalam laporan itu TPUA meminta supaya diadakan gelar perkara khusus ya, di mana gelar perkara khusus itu akan mendatangkan saksi ahli kira-kira begitu ya. Dan meminta tambahan keterangan dari pelapor, kira-kira gitu misalnya. Karena waktu diselidiki oleh Bareskrim itu kan belum ada saksi ahli yang diperiksa. Belum, Dan kelihatannya nggak transparan ya, Bang Rizal ya. Sangat tidak transparan. Tidak transparan, jadi ada masalah menurut ya. Iya. Jadi menurut Bang Rizal nih, kira-kira nih apa yang harus dilakukan Bareskrim nih kalau supaya kasus ini bisa dipertanggungjawabkan dari segi akuntabilitasnya, karena ini kan jadi persoalan sekarang. Orang menganggap Bareskrim ini tidak profesional, dan ada dugaan nih masyarakat menganggap ini kok melindungi, melindungi mantan presiden dan lain sebagainya. Supaya isu itu tidak berkembang, apa yang harus dilakukan Bareskrim nih, Bang Rizal? Saya kira Karawasidik harus memenuhi permohonannya TPUA, gitu kan, melakukan gelar perkara khusus ya, semacam gelar perkara ulang. Gitu kan, atas gelar perkara yang telah dia lakukan secara internal. Kalau lihat di pemberitahuan penghentian penyelidikan, itu ada gelar perkara. Disebut di situ gelar perkara tanggal 21 Mei. Yang kita tidak tahu gitu kan adanya gelar perkara itu, dan pelapor nggak dilibatkan, tidak diberitahu, tidak dilibatkan. Itulah kelemahan yang paling utama gitu, bahwa ada lembaga gelar perkara tapi tidak melibatkan pelapor maupun terlapor. Sebenarnya kedua pihak harusnya dihadirkan kan, tapi tidak, sehingga dalam beberapa analisis hukum kalau tidak begitu bisa cacat hukum hasilnya, gitu kan? Tidak kredibel ya? Tidak kredibel, akhirnya tidak transparan, gitu kan? Bagaimana bisa mengambil keputusan yang prinsipal, yang fundamental, gitu kan? Menghentikan, gitu kan? Penyelidikan atau menyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana. Gitu. Tidak ditemukan peristiwa pidana. Saya itu masalah prinsip itu, bukan gelar perkara biasa. Itu seharusnya banyak pihak dilibatkan, sehingga itu akan menjadi kesalahan fatal dari Bareskrim. Gitu kan. Kalau misalnya dia tidak melakukan gelar perkara khusus, berarti kan membiarkan kesalahan itu dan akan menjadi sorotan dalam terhadap Bareskrim. Bahkan sudah ada analisis gitu kan, teman-teman TPUA ini perbuatan pelanggaran pidana Bareskrim atau pejabat Bareskrim yang disebut menghalang-halangi, obstruction of justice. Itu obstruction of justice ini berarti pilihannya berat, gitu kan, dalam kaitan kalau tidak memenuhi permohonan dari TPUA. Makanya itu solusi gitu untuk menutupi kelemahan atau kesalahan yang lalu.
Oke, jadi Bareskrim seharusnya segera merespon ya. Segera merespon. Agar supaya tidak terjadi prasangka Iya, terhadap Bareskrim ya. Satu prasangka, kedua bisa saja TPUA masuk satu langkah hukum tadi. Oke, melaporkan Itu, lagi ya. melaporkan lagi, Bareskrim sekarang terlapor. Pejabat Bareskrim lah, Dirtipidum lah. Itu yang menjadi komando proses penyelidikan dan sekaligus mengumumkan. Oke. Gitu, kan. Jadi itu yang harusnya ya. Oke, Bang Rizal, ini kan sudah melaporkan secara resmi ya. Ya. Sudah ada nggak tanggapan secara resmi, misalnya surat? Tidak ada. Belum. Makanya belum ada inilah ya. gitu ya. Sehingga mungkin saja TPUA akan segera menanyakan proses atau perkembangan dari surat kita. Karena ada dua surat itu, Bang Abraham. Yang pertama ke Karawasidik, yang kedua juga ke Irwasum. Itu yang lebih tinggi lah dari sekedar Bareskrim. Jadi Karawasidik dan Irwasum. Tapi sampai hari ini belum ada ya tanggapan resminya ya. Berarti dalam waktu dekat ini teman-teman TPUA akan mendatangi kembali, menanyakan. Insya Allah kita akan datang nanti setelah Lebaran lah, gitu kan. Kita akan mendatangi Bareskrim untuk menanyakan itu sebagai hak pelapor atau hak yang berkeberatan terhadap keputusan Bareskrim yang menyatakan menghentikan dan menyatakan juga tidak ada unsur pidana. Kalau menurut Bung Rizal nih sebagai pelapor, apa yang paling prinsip Bung Rizal lihat yang dilakukan Bareskrim ini yang bisa kita duga bahwa dia bekerja tidak profesional? Ya, pertama tadi gitu kan bahwa gelar perkara itu adalah keharusan dalam Integrated Criminal Justice System. Gitu kan, kenapa itu menjadi penting gitu. Dan Perkapolri 6 2019-nya itu sangat mewanti-wanti betul pentingnya gelar perkara itu, sampai ada peluang gelar perkara khusus. Itu dalam Perkapolri untuk menunjukkan bahwa bisa saja ada komplain gitu, bisa saja ada keberatan untuk kasus-kasus yang menjadi perhatian umum. Nah, seperti kasus ini gitu, saya sangat relevan sekali. Satu itu ya, jadi gelar perkaranya tidak memenuhi syarat aturan atau protap lah, kalau memang internal gitu kan, protap yang ditetapkan oleh pihak kepolisian sendiri. Satu. Yang kedua, memang tidak lengkap dan tidak tuntas proses penyelidikannya. Ya, salah satunya adalah dalam bukti-bukti yang dimasukkan oleh TPUA itu ada videonya Dr. Roy Suryo, ada Dr. Rismond, banyak malah gitu. Tapi kenapa tidak diminta keterangan gitu? Padahal yang lain diminta klarifikasi, keterangan sampai ke 20 berapa lah gitu kan. Kok ini tidak? Padahal ini bukti yang diajukan oleh TPUA gitu. Jadi tidak lengkap dong. Ya, tidak ada bandingan mengenai pandangan seorang yang kita anggap ahli, gitu. Kemudian juga saya ditanya siapa lagi yang kemungkinan perlu, gitu kan, untuk diminta keterangan. Saya masukkan itu, Bang Abraham, Kasmujo. Gitu, ya. Yang kedua Pratikno, gitu. Kenapa Pratikno? Kan diduga, gitu kan, ikut terlibat dalam proses-proses mempengaruhi lingkungan akademik, itu banyak fenomena, gitu. Oleh karena itu ini juga perlu dia minta keterangan. Artinya di samping dua ahli kita, gitu kan, Kasmujo ataupun Pratikno harusnya diminta keterangan juga, gitu, untuk melengkapi semua proses penyelidikan, dan itu tidak dilakukan, berarti tidak lengkap dan tidak tuntas. Itu juga prinsip. Nah, yang ketiga baru alasan-alasan hukumnya yang dia kemukakan Bareskrim itu ketika mengumumkan, gitu. Misalnya, ini komparasi dengan teman kuliah, ijazahnya, gitu kan, lalu jadi identik. Karena tidak jelas itu siapa teman kuliah yang tiga itu, gitu kan.
siapa tahu sering-sering dalam ungkapan kan Bang Abraham, siapa tahu itu juga palsu, gitu kan, sehingga identiknya identik palsu, identik sih betul, tapi kan itu harus diuji siapa, bagaimana status ijazah yang bersangkutan, yang dibandingkan ya. Apalagi nanti berikutnya nanti ada muncul kan, Dr. Roy sampaikan, ada lagi fakta-fakta bahwa ijazah temennya itu ternyata tidak identik dengan yang Joko Widodo, yang 115, 116, 117, Joko Widodo 120, 1120, kan gitu. Itu ada gambaran, sinyal bahwa akhirnya yang 3 itu siapa? Itu tidak terjawab. Kemudian juga soal skripsi yang katanya hand press, letter press, kemudian dikonfirmasi ke perdana pressnya, gitu kan. Selesai sampai situ, padahal ahli kita, Dr. Rismon, mengatakan tidak bisa, dan dia tidak bisa meyakini itu hand press, letter press, itu. Itu tetap saja apa yang dia analisis sebagai Times News Roman itu yang lewat tahunnya dari 1985, nggak bisa. Kalau perlu, ayo bertarung di situ, sampai ditantang kan, bahwa Dr. Rismon nggak yakin dan tidak bisa percaya itu hand press, letter press. Itu kan prinsip gitu untuk skripsi gitu. Sementara yang tadi untuk ijazah. Jadi 2 dokumen ini memiliki kelemahan yang sangat besar dan menjadi sorotan publik, apalagi ahli sudah membongkar-bongkar. Itu yang justru tidak terklarifikasi ketika disampaikan ke publik gitu waktu itu. Jadi prinsip menurut saya. Dan pada saat diumumkan itu tidak diperlihatkan itu ijazah-ijazah yang pembandingnya? Tidak, malahan ketika ditampilkan justru di situ akhirnya juga gitu kan menjadi bahan kajian berikut gitu, bahwa ternyata kepalsuannya semakin kuat dugaannya. Semakin tidak identik. Semakin tidak identik. Jadi ketika ditampilkan, jadi prinsip. Oleh karena itu gelar perkara khusus menjadi mutlak. Itu kalau mau melakukan pembenahan dan transparansi serta membuktikan bahwa Barreskrim itu penegak hukum. Gitu. Menarik nih, Bang Rizal ya. Berarti banyak hal-hal yang perlu dibongkar ya, perlu diluruskan kembali ketika misalnya dia memeriksa ijazah itu berdasarkan katanya lab, ternyata yang dibandingkan itu sesama fotokopi ya, dan nggak pernah diperlihatkan aslinya juga ya. Seharusnya kan kalau memeriksa sebuah dokumen harusnya yang aslinya juga diperiksa ya, seharusnya kira-kira begitu ya. Iya, harusnya begitu memang gitu kan. Kalau ini asli katanya gitu, bahwa kan katanya sudah disampaikan yang asli, akhirnya diambil lagi. Jadi katanya dibandingkan dengan asli, jadi katanya kan. Sementara pertanggungjawaban hasil gelar perkara, apalagi uji forensik, itu harusnya benar gitu dan berbasis fakta gitu, bukan sekedar informasi analisis. Jadi walaupun Barreskrim juga menyatakan udah pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi, menurut Barreskrim begitu ya? Sebenarnya kalau sekedar itu sederhana, gitu. Justru dia harus membuktikan. Diperlihatkan aja. Diperlihatkan pada saja. saat jumpa pers itu ya? Jumpa pers, karena itu ijazah itu bukan pertanggungjawaban khusus untuk Barreskrim. Ini untuk publik, makanya dia menyampaikan ke publik kan. Artinya ujungnya sebenarnya yang melakukan penilaian final itu publik. Gitu. Jadi menurut Bu Nurisa seharusnya pada saat jumpa pers Barreskrim itu cukup sederhana, dia perlihatkan aja aslinya ya. Perlihatkan aslinya, silahkan diverifikasi, silahkan diuji oleh laboratorium apapun. Itu kan pertanggungjawaban namanya, pertanggungjawaban hukum sebagai penegak hukum. Kalau masih begitu, bias. Jadi ada yang disembunyikan. Karena dia nggak perlihatkan aslinya. Nggak perlihatkan, dia tetapnya something wrong. Jadi si ijazah itu datang, nongol, ambil lagi, hilang lagi. Ini cuma untuk main-mainan saja. Malah menimbulkan dugaan, rekayasanya
begitu tinggi untuk konteks ini gitu. Jadi si ijazah ini menjadi alat pembohongan publik yang membuat masyarakat bukan semakin percaya sampai kepada akhirnya Barreskrim ini dinilai tidak dipercayai publik. Ini risiko tinggi Bang Abraham. Gitu. Oleh karena itu Bang Rizal untuk menyelesaikan semua ini melaporkan kembali ya supaya gelar perkara. Sebenarnya kita awalnya percaya kan kepada Barreskrim, makanya mengajukan pengaduan masyarakat TPUA supaya diproses. Alhamdulillah jalan. Penyelidikan. Tapi di ujungnya gitu kan anti klimaks. Gitu tiba-tiba kok jadi seperti tidak jalur hukum ini, seperti menutup-nutupi. Gitu, ada sesuatu yang disembunyikan, gitu. Apakah ini berkaitan dengan perlindungan kepada Jokowi, gitu kan? Nah, rasa keberatan dan permasalahan inilah yang enggak ada loh jalannya, yaitu gelar perkara khusus. Nah, maka ini yang kita tempuh. Gitu. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ugro Seno kemarin gitu kan nggak boleh loh dihentikan penyelidikan, harusnya masuk ke penyidikan dulu sehingga nanti ada SP3. SP3-nya boleh dilawan secara hukum pra peradilan. Sekarang kita seperti nggak punya perlawanan. Untung saja ada koridor gelar perkara khusus di Perkapolri 6 2019-nya Bang Abraham. Kalau nggak ada itu nggak punya kita sarana perlawanan. Pra peradilan nggak bisa, katanya ini baru penyelidikan. Banyaklah alasan-alasannya. Walaupun ini SP3 juga, surat penetapan penghentian penyelidikan. SP3 juga, tapi lain katanya gitu. Itu perdebatan lah soal bisa tidaknya diuji oleh. Tapi pada dasarnya penghentian penyelidikan itu tidak dikenalkan dalam KUHP. Nah, itu masalahnya. Tidak dikenal masalahnya. Jadi kalaupun mau diadu-adu lagi, atau akhirnya kita bisa melakukan uji material, tapi itu kan panjang. Panjang masalahnya. Tapi sekarang ini indikasi gitu bahwa bisa terjadi kesewenang-wenangan hukum oleh penegak hukum. Ini yang berbahaya ya. Itu yang berbahaya. Oke. Bung Rizal, saya coba flashback kembali ke belakang. Waktu di Solo nih. Seingat saya tim TPUA yang datang silaturahmi ke rumahnya Pak Jokowi ini, Pak Rizal juga ya? Ikut ya. Ikut. Siapa-siapa itu aja? Saya, Pak Damai Hari Lubis, Bu Kurnia. Bertiga Pak ya? Bertiga karena dibatasi. Gitu. Awalnya kita minta 5 gitu. Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Cuman 3 boleh masuk. 3 masuklah kita. Jadi Bang Rizal masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam. Ketemu Pak Jokowi langsung. Oke. Apa yang terjadi ketika ketemu itu? Awalnya masih basa-basi gitu kan, ya seperti menyambut tamu lah, gitu kan, kita juga bertamu gitu ya. Tapi kemudian ya ditanyakan apa maksudnya, ya formal juga gitu kan, ya maksudnya jelas bahwa kami kemarin baru dari UGM, gitu kan, dan UGM mau menanyakan dokumen berkaitan dengan kelulusan Bapak sampai kepada ijazah, gitu kan. Tapi pihak UGM tidak menyatakan tidak ada ijazah pada kami. Ijazah adanya pada pemilik Pak Jokowi. Gitu, Pak Jokowi. Oleh karena itu, gitu kan, tujuan kami ke sini mau menanyakan ijazah Pak Jokowi gitu. Mohon berkenan perlihatkan. Itu diminta langsung saja tuh the point. Gitu. Terus waktu Bang Rizal minta diperlihatkan, apa jawabannya Pak Jokowi? Ya Pak, setelah itu dia menyatakan saya tidak bisa menunjukkan ijazah kecuali oleh perintah pengadilan. Yang kedua, kalaupun ada yang menuduh ijazahnya palsu gitu atau gimana gitu kan, itu harus membuktikan. Itu kata Pak Jokowi. Pak Jokowi gitu ya. Kita bantah-bantahan Bang di situ. Argumen ya. Terus saya dengan Ibu Kurnia, Pak damai saja. Ikut melihat perdebatan itu. Nah, dalam perdebatan kita bilang kalau soal siapa mendalilkan dia harus membuktikan, kita bilang gitu kan, nggak benar karena di perdata konteksnya itu gitu kan, yaitu pembuktian berimbang. Penggugat membuktikan, tergugat membuktikan. Sama-sama. Jadi sama-sama gitu. Nggak ada yang disebut penggugat saja yang harus membuktikan, tergugat tidak. Enggak. Kita bantah tuh. Baru kemudian dia menekankan soal saya mau menunjukkannya nanti kalau sudah diperintahkan oleh hakim di pengadilan. Nah, kita jawab lagi Bang.
ini sudah berkali-kali ke pengadilan, gitu kan, di kasus Bambang Tri dan Gus Nur masuk pengadilan, tidak ada pembuktian ijazah, nggak pernah dihadirkan. Kemarin kita baru selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NO kan gitu, tidak ada di situ juga pembuktian. Nggak pernah menghadirkan. Bahkan ada hakim memerintahkan hadir kan Pak Jokowi, tapi nggak hadir kan gitu. Oh, ada perintah hakim? Ada waktu mediasi. Waktu mediasi itu diharapkan prinsipal hadir. Bahkan si kuasa hukum diminta, tolong hadirkan Pak Jokowi. Atau nanti sekurang-kurangnya kalau nggak bisa, ini saja Zoom sajalah. Oh, itu perintah hakim? Perintah hakim. Tapi tetap nggak ada? Tetap nggak ada. Jadi, Zoom juga nggak ada? Zoom nggak ada. Jadi istilahnya, pengadilan mana yang dimaksud itu ingin menunjukkan kalau ada perintah pengadilan. Jangan-jangan desain juga setiap pengadilan tidak ada peluang untuk bisa membuktikan. Itu kalau kasusnya di Pengadilan Jakarta Pusat NO. Jadi eksepsi awal sudah putusan sela. Gitu. Jadi nggak masuk ke pokok perkara, Bang. Jadi tidak ada tempat untuk nggak ada tempat untuk membuktikannya. Tapi sebenarnya hakim sudah memerintahkan bahwa prinsipal datang. Sudah, waktu mediasi gitu kan, bahkan si kuasa hukumnya agak kelihatan nggak mampu gitu kan untuk mendatangkan Pak Jokowi gitu. Tapi dikasih jalan tuh, sudah Zoom saja. Karena hakim melihat bahwa tidak mungkin datang. Jadi ditawarkan supaya Zoom. Tapi lagi-lagi juga Zoom nggak ada. Tidak jalan juga, itu deadlock tuh. Jadi sebenarnya clear ya. Bahwa sama-sama sudah pernah diberi kesempatan ya. Sudah, hakim sudah perintah hakim mediasi ya. Itu hakim mediasi, tapi hakim juga mediasi kan gitu, mediator. Perintahkan itu, nggak jalan juga. Jadi istilahnya pengadilan mana? Ya walaupun tidak sedetail itu tadi dalam dengan debat dengan Pak Jokowinya, tapi sekurang-kurangnya begitulah. Mau pengadilan mana kita sudah gitu masuk ke ruang pengadilan, tapi nggak ditunjukkan juga. Ya akhirnya ya deadlock lah di situ. Ya sudah, ini nggak ada lagi, nggak bisa ditunjukkan gitu kan, dan seterusnya. Jadi ada perdebatan kecil. Ada perdebatan kecil di rumah Pak Jokowi. Di rumah Pak Jokowi. Namun dalam perdebatan itu yang berubah gestur. Berubah gestur. Asalnya gesturnya ramah, biasa kan tamu. Ya, di situ agak sedikit tegang lah. Gitu. Ya, apa Pak Jokowi keberatan nggak waktu Bapak ajukan pertanyaan-pertanyaan gitu? Keberatan nggak Pak Jokowi? Enggak, seperti kita tadi kan gayanya kan begitu ngeles itu. Nanti itu kan oleh pengadilan hanya bisa saya menunjukkan. Tapi ternyata Bang, sebelumnya kan dia tunjukkan ke wartawan. Iya kan, sebelumnya itu katanya dia tunjukkan ya. Iya. Tapi setelah itu baru kita. Ada nggak wartawan yang foto? Nggak ada, nggak boleh. Jadi dia tunjukkan, tapi nggak boleh difoto, nggak boleh direkam. Tapi ada wartawan yang tanya, kenapa di ijazah itu Pak Jokowi pakai kacamata? Itu kan, jawabannya sekarang enggak, karena pecah kacamata nggak mampu beli. Jawaban main-main ya? Jawaban main-main. Minusnya kecil, jadi sekarang nggak perlu lagi. Tapi dari situ kita punya kesimpulan bahwa yang beredar ijazah itu, fotokopi dan di mana-mana yang berkacamata itu, itulah sebenarnya. Dan itulah kalau itu kita yakin berdasarkan analisis para ahli-ahli kita ini itu palsu. Gitu, dari foto saja. Ternyata itu yang dikonfirmasi oleh wartawan. Jadi dari situ sudah ketahuan bahwa itu ijazahnya nggak ada lagi. Jadi pada saat itu waktu ke rumah Pak Jokowi, Bung Rizal dan teman-teman TPUA, Pak Jokowi sempat memperlihatkan sama wartawan. Tapi tidak boleh difoto. Tidak boleh difoto. Tapi waktu sama Pak Rizal sama sekali dia nggak memperlihatkan. Nggak mau, pengadilan yang hanya bisa memerintahkan. Jadi kan nggak benar tuh. Begitu akhirnya kita pulang nih, baru tadi udah bohong lagi gitu. Iya kan, bilang ke kita hanya pengadilan, ternyata sudah ke wartawan. Cuman itu tadi ada peluang nih, ketika pertanyaan wartawan tadi,
kok Bapak berkacamata di situ? Itu dari mana Bung Rizal tahu bahwa ada? Di media kan begitu pulang kita baca media sosial kan. Oh, di media sosial. Di media sosial, wih, kok udah ditunjukkan? Kita kesimpulan kita gitu. Gitu ya. Oke, menarik nih Bung Rizal ya. Ternyata bahwa ijazahnya udah pernah diperlihatkan tapi sama wartawan. Tapi nggak bisa difoto. Bisa. Bung Rizal ini kan juga salah satu orang yang dilaporkan nih di Polda ya. Iya, salah satu orang yang dilaporkan. Konon ya karena konon, tapi ini kan nggak jelas juga. Nggak jelas sih ya masalahnya. Jangan dulu. Ya. Bang Rizal waktu diperiksa dikonfirmasi nggak bahwa Bapak ini terlapor? Saya kan tanya Bang Abraham. Saya kan di situ semua saksi-saksi semua kan? Iya. Saksi sebagai saksi. Saya saksi, Pak. Menyaksikan siapa terlapornya. Oh belum, katanya belum ada. Begitu bahasa Jadi Bung Rizal sebenarnya bukan terlapor juga ya? Bukan, saya kira semuanya nggak ada yang terlapor kalau lihat dari begitu. Karena dia sendiri. Soalnya kan di media itu diberitakan bahwa Bung Rizal terlapor. Ternyata di pemeriksaan polisi enggak ya? Variasi ada yang ini inisial, ini ada media yang menyebut dan sebagainya lah variasi. Yang saya tanyakan langsung ke penyidik pemeriksa lah ya, gitu kan, karena penyelidikan atau klarifikasi gitu kan. Jadi tanya, saya kan di sini saksi Pak, saya mau melaporkan, menyaksikan apa? Saksi itu kan yang didengar, yang dilihat, yang diketahui gitu kan. Saksi terhadap terlapor siapa? Terhadap terlapor siapa? Oke. Jawabannya, oh belum, ini terlapor dalam penyelidikan. Pikir-pikir, mungkin kalau delik umum boleh, itu dalam hati. Ini kan delik aduan. Delik aduan, jadi pencemaran nama baik atau fitnah itu delik aduan, kelah delik harus jelas siapa yang diadukan. Tapi kok begini nggak ada. Itu satu poin. Gitu. Kemudian juga Pak Roy Suryo mengkonfirmasi yang sama. Setelah diperiksa dia bilang saya bukan terlapor. Itu menunjukkan bahwa memang dibuat tidak jelas. Diklarifikasi dulu, baru ada terlapornya. Kan ini nggak sehat dan nggak benar dalam hukum begitu. Apalagi juga menyangkut tadi, ini delik aduan ini. Belum lagi ada penyelundupan yang disebut. Penyelundupan menurut pasal-pasal 3235 itu. Kan relevansinya apa? Kalau hubungannya dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Oh berarti Bung Rizal bahwa semua yang dipanggil itu bukan status terlapor ya? Bukan, saya kira nggak ada satupun yang secara eksplisit waktu pemeriksaan statusnya terlapor. Semuanya saksi. Dan gitu. Tidak tahu saksi terhadap menyaksikan siapa, saksi terhadap terlapor siapa nggak ada. Siapa. Kan harusnya kan dijelaskan. Harusnya jelas, makanya kita hanya ditanya apa yang kita ketahui untuk semua hal yang menurut dia itu perlu diketahui. Mungkin jadinya ini yang kita sebut pihak Polda Metro ini nggak benar dalam proses ini, berlindung di balik klarifikasi. Bahkan dibuat berita acara klarifikasi. Undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Setelah diperiksa berita acara klarifikasi. Ya kan, kita tanda tangan. Kekuatan hukumnya apa juga kita nggak tahu. Gitu. Kalau BAP Bang ya kan. Gitu. Kalau BAP jelas berita acara pemeriksaan. Ini berita acara klarifikasi. Senilai apa itu kekuatan hukumnya? Berapa jam tuh Bung Rizal diperiksa? 12-13 jam. Bisa nggak diceritakan sedikit apa yang menjadi pertanyaan inti sih sebenarnya di... Kalau yang saya itu yang inti, video di Bareskrim. Yang waktu pada saat melaporkan? Pada waktu melaporkan, kemudian juga waktu video Bareskrim penambahan bukti, dan yang ketiga waktu di Tanah Abang sebelum berangkat ke Solo dan Jogja. Jangan dulu Bang Rizal. Berarti Bang Rizal ditanya penyidik bahwa Anda ini anggota TPUA melaporkan ijazah ke Bareskrim itu? Ada pertanyaan gitu? Ada pertanyaan begitu. Kalau menurut saya dalam rangka itu kita lakukan dalam rangka mencari kebenaran material apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Dia mengarahkan gitu kan pada kita sudah menuduh palsu. Tapi saya jawab begitu Bang Abraham, dengan adanya gugatan
Perdata, kemudian kita membuat dumas ke Bareskrim, gitu kan. Kemudian kita datang ke UGM, kita datang ke rumah Pak Jokowi, itu dalam rangka mencari. Bukan menuduh. Bukan menuduh, itu bantahan globalnya. Oke. Gitu, walaupun dia menyoroti ada satu kalimat yang pasti aja palsu ada juga gitu ya. Tapi harus dilihat secara keseluruhan dong. Saya sampaikan itu. Karena di video ada juga kan itu konklusi dugaan keyakinan gitu kan bahwa ijazah itu palsu, ya ada kalimat-kalimat begitu. Tapi kita baca keseluruhan pasti ada dugaan-dugaan dulu gitu. Sehingga dia arahkannya di situ, dia kayaknya semuanya akan diarahkan ke situ. Yaitu bahwa telah menuduh ijazahnya palsu. Itulah pencemaran. Gitu. Padahal tidak begitu, bacaannya harus itu tadi itu. Kenapa kita mengadukan, kenapa kita ikhtiar ini, itu untuk membuktikan, dan kita bukan kepentingan kita, bukan kepentingan TPUA, ini kepentingan masyarakat. Masyarakat sedang mempertanyakan status ijazahnya Pak Jokowi. Status ijazah mantan presiden ya? Mantan presiden. Tapi sejak presiden. Sejak presiden ya? Karena kan gugatan itu kan waktu presiden. Oke, saya di situ dulu Pak. Berarti apa yang dilakukan TPUA, Bang Rizal ini, mempersoalkan ijazah Pak Jokowi itu sejak waktu presiden? Sejak waktu presiden. Itu saya belum masuk TPUA, gitu Bang Egy, CS gitu kan. Itu menindaklanjuti bukunya Bambang Tri, Jokowi Undercover 2. Oh begitu. Ya, yang langsung menuduh atau membicarakan soal ijazah. Nah, supaya tidak menjadi, saya menduga gitu kan, kenapa dimasukkan gugatan, supaya tidak menjadi isu beredar di media sosial, harus jalur hukum. Maka digugatlah perdata oleh Bambang Tri sebagai prinsipal, TPUA sebagai kuasa hukum. Gitu. Begitu sebenarnya ya? Benarnya begitu. Pada waktu itu baru persidangan pertama, gitu kan, Bambang Tri ditangkap, gitu, ditahan, sehingga menyulitkan proses berikutnya, maka dicabut itu gugatan awal itu. Sementara Bambang Tri diproses bersama Gus Nur nanti yang membersamainya. TPUA menjadi kuasa hukum. Jadi posisi TPUA sebenarnya kuasa hukum ya? Kuasa hukum selama bukan itu. Orang yang langsung pertama menuduh tentang ijazah ya? Kuasa hukum. Tapi itu yang menyampaikan Bambang Tri. Bambang Tri justru meluruskan supaya berada di jalur hukum. Makanya TPUA mendampingi. Maka TPUA mendampingi dari awal gugatan perdata, mewakili, kemudian mendampingi waktu pidananya. Dan ternyata dari proses itu tidak ditemukan adanya atau ditunjukkan ijazah aslinya, baik yang SMP, SMA maupun S1 gitu, sehingga menambah keyakinan bagi TPUA. Bahkan nanti TPUA baru masuk sebagai penggugat prinsipal orang-orang tertentu, tapi TPUA resminya tetap sebagai kuasa hukum. Berdasarkan sudah ada peristiwanya, misalnya ada gugatan perdata, kemudian ada pendampingan terhadap Bambang Tri, maka TPUA melanjutkan dengan melaporkan ke Bareskrim, kira-kira gitu? Perdata dulu. Perdata dulu. Jadi pertama perdata, kemudian mendampingi, kemudian masuk lagi perdata. Waktu itu prinsipalnya saya, Pak Muslim Arbi, Taufik Bahaudin, Bambang Tri masuk juga ikut. Bambang Tri masuk gitu. prinsipal lagi? Prinsipal lagi. Ada satu lagi itu, Hatta Taliwang. Itu sebagai prinsipal. TPUA sebagai kuasa hukum. Sampai putusannya tadi NO, pengadilan tidak berwenang. Nah, karena begitu masuk ke Bareskrim. Gitu, karena mentok akhirnya lapor. Karena mentok ke Bareskrim karena ini kompetensi absolut katanya gitu kan, nggak berwenang gitu kan pengadilannya. Sudah kita coba jalur pidana langsung. Makanya dilaporkan ke Bareskrim. Dilaporkan, diadukan gitu pengaduan masyarakat gitu. Jadi begitu kronologisnya, Bung Rizal ya? Begitu kronologisnya, maka karena semua itu dalam rangka pencarian. Karena rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia ini masih penasaran. Gitu. Ya dulu, Bung Rizal. Mana duluan terjadi nih?
melaporkan ke Bareskrim atau datang bersilaturahmi ke Solo? Ke Bareskrim dulu. Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, Bang Abraham. Gitu kan, itu. Kemudian kita bisa melampirkan bukti kan, buktinya putusan-putusan pengadilan sebelumnya, termasuk yang NO juga masukan kan gitu. Bareskrim tuh. Nanti kita terus menerus memasukkan bukti tambahan. Tanggal 20 Maret nah kita masukkan bukti tambahan 7 video, termasuk videonya Dr. Rismon, karena kebetulan sudah muncul tuh analisis Dr. Rismon. Masukkanlah ke Bareskrim, nih ada bukti dari ahli gitu, dengan guru gembul juga masuk tuh soal jual beli ijazah palsu di mana-mana katanya gitu kan. Terus ada beberapa lah, 7. Nanti tanggal 7 April gitu kan, kita masukkan lagi bukti baru soal yang anaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro yang mengatakan ayah saya itu U-nya Sumitro, bukan Soe Mitro. Tanda tangannya dengan yang ada di lembar pengesahan Jokowi beda sedikit tarikannya. Itu kita masukkan ke Bareskrim sebagai bukti. Bukti nih, gitu kan. Tambahan lagi tuh tanggal 7. Tanggal 9 Bareskrim mengeluarkan LI, itu laporan informasi. Tanggal 10-nya dia mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Gitu. Jadi kalau menurut saya prinsip nih bukti yang dari Aida Grand Jury itu, gitu kan, prinsip kelihatannya sampai 9, 10 langsung surat perintah penyelidikan. Sudah dinaikkan. Sudah naik nih, wah, artinya dari Dumas bagus. ke penyelidikan. Gitu, dari Dumas ke penyelidikan. Jalan terus kan, baru diagendakan untuk kita ke UGM sambil jalan. Jadi combine lah. Ini Bareskrim jalan, kita juga harus cari informasi. Jadi gitu. jangan dulu Bung Rizal, tujuannya ke UGM itu untuk mencari informasi? Iya, karena tadi Dr. Roy sudah muncul analisis, Dr. Rismon sudah muncul analisis, gitu kan, soal apa itu ijazah maupun skripsi. Ini harusnya kita ke pabriknya, itu supaya terklarifikasi gitu kan, bahkan kalau bisa terverifikasi gitu, apa-apa yang berkembang ini oleh UGM. Nah, kita ajak paketnya TPUA 3 ini gabung dengan Dr. Rismon, Dr. Roy, karena kita perlu ahli di situ. Berat nanti kalau hanya TPUA gitu, maka bergabunglah ke UGM ya. Dan dari UGM itu langsung ke Solo. UGM langsung ke Solo, karena akhirnya yang ke Solo hanya TPUA gitu. Yang Dr. Roy ahli enggak, hanya UGM. Jangan dulu nih Bung Rizal. Berarti tujuannya TPUA itu datang ke UGM mencari klarifikasi ya? Klarifikasi dokumen kelulusan lah. Gitu. Tapi tidak didapatkan? Tidak didapat, karena waktu itu TPUA terlambat datang karena ada musibah. Gitu jadi kan. Yang datang bertiga akhirnya Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tipa. Gitu. Tapi kami juga datang berikutnya. Tapi tidak dilayani? Ketemu. Dipaksa untuk kita ingin ketemulah dengan dekanat. Gitu. Kalau itu rektorat. Gitu, kita dekanat, tapi sama-sama tidak mendapatkan dokumen. Jadi pada saat di UGM tidak mendapatkan juga dokumen tidak mendapat dokumen, kecuali Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa ditunjukkan skripsi. Itu dapat poin di situ. Jadi oleh sebab itulah, karena tidak dapat dokumen di UGM dan UGM menyatakan bahwa kalau ijazah itu ada pada yang bersangkutan, makanya TPUA ke Solo. Nah, walaupun sebenarnya sudah bisa diduga tadinya kenapa juga Solo jadi agenda, gitu kan. Jadi UGM langsung Solo, karena memang sangat sulit mendapatkan ijazah asli di UGM, karena ijazah itu selalu ada di yang bersangkutan. Makanya jadi ingin tanya langsung. Makanya sudah diagendakan untuk ke Solo ketemu Pak Jokowi untuk menanyakan langsung. Iya, walaupun belum tentu diterima tadinya, Bang. Gitu. Kita malam-malamnya ketemuan sama Polres setempat. Itu
kepala-kepala unitnya ikut, terus ada apa itu ditanya nih apa tujuannya? Apa tujuannya? Oke. Tujuannya satu silaturahmi, kedua ingin tahu ijazah asli. Gitu. Bahasanya kan kami ingin ketemu, gimana ini gitu kan? Akhirnya yang memediasi itu polisi. Oh, sehingga bisa ketemu. Tapi tunggu ya katanya, kami akan ikhtiar dulu, gitu kan. Nanti besok baru ada berita. Oke. Baru sejam kemudian, jam 9, kita jam 10 diterimanya, ada berita, bisa. Jadi cuma 1 jam persiapannya ya? Ya itu cuma tiga orang tapi katanya. Oke. Gitu Bang Abraham. Ya dulu Bung Rizal, berarti ketika masuk ke rumahnya Pak Jokowi itu untuk mengklarifikasi, misalnya nih kita berandai-andai, seandainya misalnya pada saat datang ke rumah Pak Jokowi, terus Pak Jokowi perlihatkan ijazahnya, ijazah aslinya, berarti laporan TPUA yang ada di Barreskrim dicabut. Kira-kira gitu tujuannya? Iya, saya kira begitu karena sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah kita lihat bahwa itu benar atau tidak nanti urusan lain. Tapi kita sudah melihat adanya ijazah yang asli dalam pengertiannya sebatas itu, gitu kan. Ternyata tidak ada. Yang mengejutkan lagi udah ditunjukkan ke wartawan gitulah. Jadi ada case gitulah. Oleh karena itu, karena pertemuan tidak menghasilkan dan tidak ditunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi, maka laporan TPUA di Barreskrim berlanjut gitu kira-kira ya. Berlanjut, bahkan sepulangnya dari sana gitu kan, tanggal 20-annya gitu kan, itu kami segera memasukkan lagi bukti baru. Bukti tambahan ya? Bukti tambahan lagi, yaitu apa yang ditemukan oleh Dr. Roy, Dr. Rismond, gitu. Juga apa yang sudah terjadi pada peristiwa wartawan itu. Kita masukkan sebagai bahan-bahan untuk dijadikan tambahan, lengkapi. Jadi situ 4 bukti tambahan pasca Jogja dan Solo. Oke, berarti clear nih. Jadi Bung Rizal, apa nih catatan yang Bung Rizal ingin katakan dari kasus ini nih? Ya, catatannya menambah keyakinan bahwa skripsi dan ijazahnya palsu. Gitu, kalau saya melihat tidak ada klarifikasi gitu kan, sampai kepada pengumumannya Dirtipidum terakhir tanggal 22 Mei kemarin gitu kan, itu tidak menjawab gitu tentang apa yang menjadi pertanyaan publik yang juga sebagiannya direpresentasi oleh TPUA, tidak terjawab bahkan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru yang memperkuat keraguan terhadap keaslian ijazah dan keaslian skripsi gitu. Oke, clear. Berarti kalau misalnya nih suatu waktu Pak Jokowi memperlihatkan aslinya, berarti TPUA mencabut laporannya di Barreskrim. Karena sekarang sudah beda. Oh, sudah beda ya? Sudah beda, karena dulu mungkin masih murni ya itu selesai. Nah, sekarang kan sudah berkembang ini. Udah variasinya gitu kan, sampai ke pengumuman Dirtipidum itu gitu kan. Itu yang seharusnya tidak cepat begitu. Gitu kan, harusnya dia menyelidiki, masih banyak yang harus diselidiki. Ternyata dia tidak lakukan. Uji forensik yang menurut standarnya gitu kan, yang kira-kira menjawab pertanyaan ahli-ahli kita, itu tidak terjawab dan tidak dilakukan. Maka sekarang, kalaupun ditunjukkan, kenapa Bang Abraham? Yang mau ditunjukkan kita udah tahu modelnya, karena udah 4 fenomena. Gitu, fenomena wartawan, itu kan, waktu di Solo, satu. Kedua, keyakinannya si Sandi, kader PSI, asli. Sampai dia ketemu dengan Jokowi keluar, asli. 2 tuh, gitu kan. Kemudian yang ketiga, yaitu Dirtipidum sampaikan. Ternyata itu juga. Fotokopi. Walaupun fotokopi, tapi nggak ada yang lain. Hanya itu. Taruhlah gambarannya, ijazah itu yang berkacamata. Gitu. Sementara itu yang dipertanyakan, sudah diuji kan oleh Dr. Roy, misalnya soal face recognition. Itu Jokowi bukan. Gitu kan. Itu ditanyakan juga ke UGM, nggak terjawab itu sebenarnya. Itu Jokowi bukan foto itu, gitu kan. Nah, persentasenya ternyata tidak mendekati Jokowi gitu. Kemudian soal cap yang oleh Dr. Rismond kan,
RGB analyze itu kan, red, green, blue analyze soal cap. Cap itu ternyata nggak masuk ke foto gitu. Kok ada foto di atas cap gitu. Ternyata itu yang beredar dan itu yang terkonfirmasi sampai saat ini. Walaupun Jokowi belum menunjukkan, tapi kita dugaannya nggak jauh dari itu dan nggak mungkin ada yang baru. Sehingga itu keyakinannya, itu sudah diobrak-abrik itu oleh Dr. Roy, Dr. Rismond soal ijazah, soal skripsi, dan dugaannya kuat itu palsu. Gitu. Jadi masalahnya sudah berkembang ya. Berkembang. Jadi sekarang karena TPOA sudah melaporkan ke Karwasidik, maka tinggal menunggu tindak lanjut ya. Kira-kira ya. Mudah-mudahan ada respon gitu kan, kesadaran tinggi dari pihak Bareskrim untuk berdasarkan koridor yang ada dalam hukum, dia buka kembali melalui gelar perkara khusus sehingga clear. Luar biasa. Terima kasih Bung Rizal apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya. Sama-sama Bang mengedukasi kita sekaligus menuntun kita untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Bang Abraham. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Sama Speak Up.